Hai syabab, ahlan wa sahlan wa marhaban. Jumpa kembali bersama di Dars Arabi, belajar bahasa Arab sambil santai. Nah, kali ini kita akan belajar i'rabnya, lanjutannya yang video sebelumnya ya. I'rabnya jamak taksir. Jamak taksir itu jamak yang dia taksir, pecah, berubah bentuk dari bentuk tunggalnya. Misalnya apa ya? Buku itu kan bahasa Arabnya kitab ya. Kalau kitab itu bentuk satu, kalau bentuk jamaknya kutub. Nah, kutub itu kan bentuknya berubah ya. Kitab itu berapa huruf? 4 huruf. Kutub hanya 3 huruf. Bunyinya saja juga berubah dari kitab ke kutub. Misalnya lagi ada talib, mahasiswa atau pelajar. Nah, bentuk jamak taksirnya tulab, bentuknya berubah ya. Ini yang disebut dengan jamak taksir. Nah, jamak taksir ini saya tidak akan membahasnya secara panjang lebar. Intinya adalah jamak taksir itu i'rabnya sama dengan isim mufrad atau kata tunggal. Nah, silahkan lihat kembali ya bagaimana i'rabnya isim mufrad atau kata tunggal. Nah, itu persis seperti itu, hanya saja bentuk katanya ini jamak ya. Tapi bunyi akhirnya sama persis dengan ketentuan yang ada pada isim mufrad atau kata tunggal. Videonya ada, atau silahkan juga dicari di kolom deskripsi, ini sudah saya lampirkan. Nah, misalnya yang berposisi sebagai subjek. Buku-buku itu ada di dalam tas. Itu bahasa Arabnya al-kutubu fil haqibati. Al-kutubu fil haqibati ya. Al-kutubu, buku-buku itu, subjek kan. Fil haqibati, ada di dalam tas. Kalau yang berposisi sebagai predikat, misalnya ini adalah buku-buku baru. Itu bahasa Arabnya hadhihi kutubun jadidatun. Hadhihi kutubun jadidatun. Jadi kutubun itu harakatnya dhammah ya, sama seperti kata tunggal ya. Kalau berposisi sebagai objek, dia tandanya adalah dengan fathah ya. Masih ingat kan kalau dalam kata tunggal, kalau objek harakatnya adalah fathah. Contohnya, saya telah membaca beberapa buku. Bahasa Arabnya qara'tu al-kutuba. Qara'tu al-kutuba, saya telah membaca. Qara'tu, beberapa buku, karena dia jadi objek. Al-kutuba, harakatnya fathah. Kalau yang diawali dengan huruf jar atau preposisi kata depan, maka harakatnya masih ingat? Ya, kasroh. Contohnya misalnya, saya menemukannya di dalam buku-buku keislaman. Itu bahasa Arabnya ana ajiduha. Misalnya saya menemukan dalil itu di buku-buku keislaman. Ana ajiduha fi al-kutubi ya. Al-kutubi harakatnya kasrah, al-islamiyati ya, harakatnya kasrah karena diawali dengan huruf jar atau preposisi. Kalau contoh yang lain, tadi kan benda ya, buku. Sekarang yang orang, at-tullab. Oke, at-tullab saja kita gunakan. At-tullab, para siswa atau para pelajar. Contohnya kalau berposisi sebagai subjek, maka harakatnya masih ingat? Ya, subjek itu dhammah. Contohnya misalnya para mahasiswa membaca Al-Qur'an. Qara'a at-tullabu ya, harakatnya dhammah karena subjek. At-tullabu Al-Qur'ana. Para mahasiswa membaca. Qara'a at-tullabu ya, Al-Qur'ana. Para mahasiswa membaca Al-Qur'an. Kalau yang berposisi sebagai predikat, ya sama, tandanya juga dengan dhammah juga. Contohnya, mereka itu adalah para santri di pesantren atau di ma'had. Mereka itu, masih ingat? Mereka itu hum, ya, laki-laki, hum at-tullabu, adalah para santri, fil ma'hadi, di pesantren. Ya, at-tullabu karena jadi predikat ya. Fil ma'hadi, di pesantren. Jadi setelah ada fi, harakatnya adalah kasrah. Kemudian yang posisinya sebagai objek, misalnya
seorang guru mengajar para siswa. Itu allama, mengajar ya. Allamal ustadzu at-tullaba. Fokus pada kata at-tullab. At-tullaba harakatnya fathah karena dia berposisi sebagai objek. At-tullaba. Allama, mengajar, al-ustadzu, pak guru, at-tullaba, para murid atau para siswa. Yang terakhir, kalau posisinya sebagai diawali dengan kata depan atau preposisi atau huruf jar, tandanya adalah dengan kasroh. Contohnya, kamar ini khusus untuk pelajar dari Indonesia. Nah, ini biasanya kalau di luar negeri ada asrama kemudian dikhususkan untuk orang Indonesia. Nah, bisa diungkapkan dengan begitu. Hadhil ghurfatu, kamar ini ya khusus, khossatun ya, khusus litullabi, karena ada lamnya li. Li itu huruf jar, at-tullabi harakatnya kasroh, litullabi min Indonesia ya, jadi kamar ini khusus untuk mahasiswa dari Indonesia. Sama dengan kata tunggal kan? Oke, sampai di sini sudah paham kan? Nah, kalau sudah kita lanjutkan dengan latihan seperti biasa. Oke, siap? Yuk. Untuk latihan kali ini, ente cukup lihat latihan ini, ada 6 nomor latihan. Silahkan pilih jawabannya, apakah A, B, atau C. Kemudian sambil melihat layar, kumpulkan jawaban ente, tulis jawaban ente di kolom komentar. Insya Allah Ani akan respon dan beri koreksi. Sudah selesai? Oke. Ala kulli hal, syukran sudah nonton video kali ini. Semoga bisa difaham. Dan jangan lupa tonton terus video-video lainnya di Dars Arabi, belajar bahasa Arab sambil santai. Barakallahu fikum wa ila liqa.